Shalom, selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Luar biasa, haleluya, puji nama Tuhan. Sehat semua ya. Kita bersyukur sama Tuhan. Kita ada di awal bulan April. Sekarang karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Mari kita syukuri semua apa yang sudah terjadi sampai hari ini. Kita percaya bahwa itu bukan karena kekuatan kita, bukan oleh kuat gagah kita, melainkan karena Tuhan. Amin. Sebab itu mari kita bersyukur. Kita mari mau nyembah Tuhan, menaikkan ucapan syukur kita kepadanya yang sudah memberikan kita kehidupan sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Semua karena campur tangan Tuhan.
anugerah Tuhan. Amin. Adalah semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan kasih Kristus, Ibu Gembala akan memimpin. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa, bersyukur kepadamu ya Tuhan. Saat pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan, bukan oleh kuat dan gagah kami, tapi semua karena Tuhan. Terima kasih untuk kami hari ini boleh berkumpul dalam rumah Tuhan, berbakti beribadah kepadamu. Kiranya Roh Kudus Allah menaungi kehidupan kami, ambil alih sepenuhnya hidup kami ya Tuhan, sehingga kami benar-benar fokus, kami mau benar-benar melayani Tuhan, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Belas seminya campur tangan Tuhan, bertatalah dan berkaryalah di atas puji-pujian kami, di atas ibadah kami, sehingga kami boleh diberkati, sehingga kami boleh dikuatkan, sehingga nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Kami mau siap berglori bagi nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Ada sukacita saudara. Amin. Amin. Biarlah kita mau memuji Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita bersorak, bertepuk tangan dan memuji nama Tuhan. Haleluya. Aman berlindung dalam naungan
Dia Allah yang luar biasa. Dia yang akan menolong kita. Sebab dia adalah benteng hidup kita. Masih bersuka cita saudara? Haleluya. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian ini. Kau kekuatanku, penopang hidupku. Haleluya. Penopang hidupku, panji keselamatan, kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau ikut kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan, kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, kau tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau hidup kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan, kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, aku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Penopang hidupku, panji keselamatan, kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, aku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Yesus, jaminan hidup kita, amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dia satu-satunya Allah yang kita andalkan, Allah yang kita perlukan. Tidak ada yang lain selain Dia. Adalah kekuatan kita, Dia penopang hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus dalam hidup kami. Haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima
Terus nanti Saudari Ningsi akan membawa kita dalam doa firman Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami telah menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Kini tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau urapi setiap kami, pikiran hati kami Tuhan, biar kami Tuhan boleh mempersiapkan diri untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Hamba-Mu Tuhan yang telah Engkau persiapkan, Engkau urapi bibir lidah hamba-Mu seluruh kehidupannya ya Tuhan, sehingga apa yang dia sampaikan kepada kami Tuhan berguna untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, puji Tuhan ya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali di dalam ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Saya melihat begitu sukacita kalau hari ini kita boleh berada dalam rumah Tuhan, berkumpul bersama-sama untuk menikmati hadirat Tuhan ya. Satu sukacita bahwa keberadaan kita ini bukan semata-mata oleh karena kuat dan gagah kita, tapi semata-mata oleh karena kasih, pertolongan, cinta Tuhan dalam setiap pribadi lepas pribadi. Ya, memasuki awal bulan April, tepatnya di tanggal 4 hari Minggu ini, di mana bulan ini sebentar lagi kita akan mengadakan Paskah ya, memperingati meninggalnya Yesus Kristus. Orang bilang mati, saya bilang meninggal, atau wafatnya Yesus Kristus dan kebangkitannya di hari Minggu atau hari yang ketiga. Ya, puji Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan, saya juga mau mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Bagaimana perkataan-perkataan Yesus ketika Yesus memikul salib atau mengikuti jalan salib ya. Ada beberapa perkataan tapi saya tidak persebutkan satu persatu. Saya hanya menyampaikan beberapa poin saja. Salah satunya yang Yesus katakan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-26 sampai ayat 32. Saya beri judul kebenaran firman Tuhan, jangan menangisi Yesus ya. Ini perkataan Yesus sendiri. Ya, ketika Yesus melihat beberapa atau sekelompok orang yang mengikuti Yesus waktu disalib, membawa salib itu, dan salah satunya adalah wanita-wanita ya dari Yerusalem yang melihat bagaimana penderitaan Yesus saat itu. Dan apa yang Yesus katakan, ini salah satu katanya, jangan menangisi Yesus. Ketika saya membaca ini, saya merenungkan ada hal yang luar biasa yang ternyata Tuhan mau berikan. Biasanya Tuhan bilang jangan engkau khawatir, apalagi jangan engkau takut, jangan engkau bimbang, tapi jangan menangisi Yesus. Puji Tuhan. Kita buka sama-sama Alkitab kita, tetapi sebelum kita membaca atau merenungkan dalam Lukas pasal 26 dan 27, kita mau baca dulu di dalam Lukas pasal 23 ayat-ayat yang sebelumnya sebagai pendahuluan supaya kita bisa mengerti. Semoga Bapak Ibu bisa melihat atau membuka Alkitab. Oh, terlihat jelas. Oke, puji Tuhan. Di ayat yang ke-22 perikopnya dikatakan di sana Yesus kembali di hadapan Pilatus. Jadi waktu Yesus itu satu hari sebelumnya dia ada di rumah Kayafas atau imam besar, dan dia menunggu semalaman dimasukkan ke dalam sumur saat itu, dan besok paginya dibawa dia ke Pilatus untuk diadilin ya. Pertama dia mengikuti pengadilan agama dulu waktu dia turun dari Taman Getsemani. Saya sudah sampai ke sana, dan dia satu hari sebelumnya dia sudah masuk dulu di rumah Kayafas, rumah imam besar Kayafas. Tapi kita melihat dulu di sini ketika Yesus diadili di mahkamah di hadapan Pilatus. Ayat pasal 23 ayat 22. Kita perhatikan pembacaan firman Tuhan.
kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka. Kepada mereka siapa? Orang-orang Yahudi saat itu yang berada, yang sedang mendakwa Yesus. Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Atau dengan kata Yesus, tidak ada sesuatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya. Ya, dengan kata lain di sini Pilatus mau bilang tidak ada kejahatan yang ditulis atau dicatat atau yang dilakukan kepada Yesus. Ya, tidak ada hal yang setimpal, yang tidak ada seharusnya. Di ayat yang ke-23, tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan, dan akhirnya mereka menang dengan teriakan-teriakan mereka. Jadi pada saat itu seperti orang demo gitu ya. Ayo turunkan harga gitu. Sekarang kan lagi turunnya apa? Harga minyak ya. Turunkan harga minyak, turunkan harga. Nah, itu kejadian yang serupa yang berulang yang terjadi. Mereka mendesak ya, pada saat itu didesak supaya imam-imam atau Pilatus yang pada saat itu menjadi pengadilan tertinggi untuk mendesak Yesus untuk dihukum, dituntut. Padahal di ayat sebelumnya dia tidak bisa mendapatkan satu kesalahan apapun. Apa yang terjadi ayat yang ke-24? Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Jadi dengan kata lain dikabulkannya bukan karena keadilan, bukan karena hakim, tetapi karena desakan pada saat itu untuk Yesus dihukum. Lalu ayat yang ke-25, dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka, tetapi Yesus diserahkan kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Jadi ada orang yang penjahat saat itu yang harusnya dia dihukum, dibarter, ya, ditukar. Ya, Yesus yang dijadikan bersalah diserahkan, ya, bahkan dikatakan diperlakukan semau-maunya. Penjahat yang harusnya dihukum, penjahat yang harusnya dia terima hukuman, tetapi mereka justru sebaliknya, dia apa katanya? Dilepaskan. Ya, dilepaskan dan Yesus digantikan sebagai orang yang tidak bersalah, yang tadi kita baca ya, tidak ditemukan sedikit pun kesalahan. Tetapi dia dijadikan salah, ya, dijadikan orang penjahat untuk dihukum, ya, karena desakan, karena unsur politik, karena unsur apa, orang-orang Yahudi saat itu, pemuka-pemuka agama saat itu mendesak supaya Yesus itu dihukum. Ya, apa yang terjadi? Keputusan Pilatus pada saat itu, keputusan ya raja pada saat itu untuk Yesus dihukum, disalibkan. Nah, kita mau lanjut ya. Ayat yang ke-26. Jadi kita tahu latar belakangnya cerita ini. Ya, ayat 23 pasal 23 26 dikatakan, ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, ya, di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Saudara, hal yang menarik, saya berhenti sebentar di ayat ini, ya, bahwa ada seorang bernama Simon dari Kirene. Kalau saya melihat perjalanan Yesus waktu dia mengikuti perjalanan yang salib, ada 2 kali Yesus terjatuh. Ya, di bagian yang pertama, di kejadian yang kedua itu belum tergantikan, tetapi di bagian yang kelima Yesus jatuh, ya, dan digantikan karena terlalu beratnya. Digantikan oleh siapa? Simon dari Kirene. Ya, orang ini bukanlah orang Yahudi. Orang ini bukanlah murid Yesus. Orang ini pun tidak pernah terkenal. Bukan orang Yerusalem, tetapi mendadak saat itu dia disuruh menggantikan, memikul beban yang sudah tidak bisa lagi dipikul oleh Yesus saat itu. Ya, ya, kadang-kadang pun kita sebagai anak Tuhan, ya, arti rohani dalam keadaan kita nggak tahu, awal-awal mulus gitu ya, tapi tiba-tiba ada persoalan yang datang pada kita. Ya, persoalan tiba-tiba sekonyong-konyong datang. Mungkin tadinya kita orang sehat, tiba-tiba sakit gitu ya, harus menderita, harus mengalami beban yang berat gitu ya.
Nah, ini terjadi kepada Simon yang dari Kirene. Dia tiba-tiba disuruh. Tanpa ini dia pun tidak menolak. Dikatakan di sana dia memikulnya. Dia turut merasakan. Ya. Turut merasakan apa yang dirasakan Yesus. Persoalannya kemana saat-saat itu murid-murid? Kemana orang-orang yang sudah menerima mujizat? Kemana orang-orang yang sudah menerima pertolongan Tuhan? Padahal beberapa hari sebelumnya Yesus berkata kepadaku, bila engkau mengikut aku harus memikul salib. Tetapi ketika Yesus sedang memikul salib, tidak ada seorang pun yang mau membantu Yesus. Ya, luar biasa bukan? Mana nih orangnya? Nggak ada nih orangnya. Kadang-kadang juga sama ketika kita disuruh untuk melayani, mau disuruh melayani, waduh langsung banyak alasannya. Nah, ini kita mau di mana nih sekarang posisinya? Apa mau seperti Simon seorang Kirene yang bukan murid Yesus, bukan orang yang percaya kepada Yesus, tapi dia mau memikul salib yang Yesus bawa saat itu. Ya, dia tanpa menolak, dia tanpa bersungut-sungut. Ya. Jadi biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan belajar seperti Simon dari Kirene ini. Sampai-sampai namanya dicatat oleh Alkitab, oleh kitab Injil, bahwa dia menggantikan membawa salib yang Yesus bawakan. Di dalam Injil Lukas pasal 15, coba saudara nanti lihat, saya nggak buka ya. Lukas 15 ayat yang ke-20, dikatakan di sana bukan hanya Simon saja yang dicatat, ya, tetapi anak-anaknya juga dicatat, turut diingat oleh Tuhan. Coba buka akhirnya. Coba Lukas 15 ayat yang ke-20 bagian B. Ya, coba saudara buka. Namanya pun dicatat di sana. Lukas 15 ayat yang ke-20. Pangku saya kitab Markus kalau tidak salah saya. Dicatat namanya. Ya. Matius ya kalau nggak salah ya. Bentar saya coba buka. Ini saya catat. Matius apa Markus? Pasalnya yang benar. Ya. Bagaimana? Markus ya. Coba bisa bantu. Ayat yang ke-20 maksud saya. Markus pasal 15 ayat yang ke-20. Kemudian Yesus dibawanya keluar, pada waktu itu lewatlah seorang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota. Dicatat namanya bukan saja orang tuanya, tetapi sampai ke anak-anaknya. Nah, pelajaran buat kita sebagai orang tua, saya mengingatkan untuk kita mendidik anak-anak takut akan Tuhan. Mendidik anak-anak dari hal yang terkecil. Saya kadang-kadang suka sedih kalau melihat ada orang-orang anak-anak yang bisa mungkin dia melayani Tuhan, tetapi kalau anak-anak saya tidak gitu ya. Kadang saya suka sedih, tapi puji Tuhan, kedua anak saya membantu pekerjaan Tuhan. Ya, kita mau dorong ya bagi yang belum punya anak ya. Nanti kalau sudah dikaruniakan anak, bawa anaknya untuk datang kepada Tuhan. Supaya belajar mengikut Yesus, belajar mengiring Yesus. Ya, karena itulah yang Tuhan inginkan. Jangan kita seperti murid-murid yang saat itu sudah menerima berkat Tuhan tetapi menghilang, tidak tahu kemana perginya. Ya, nah biar kita mau belajar menjadi anak-anak Tuhan yang tetap turut ikut memikul salib. Ya, karena salib yang Tuhan berikan itu tidak berat, tetapi ringan. Ya, tetapi ringan. Oke, lanjut ayat yang ke-27. Pasal Lukas pasal yang ke-23 ayat 27. Sejumlah orang mengikut dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Ada dua kelompok orang-orang yang ikut mengiring ketika Yesus memikul salib. Ya, ada orang-orang yang hanya melihat dan pengen tahu sampai di mana akhir perjalanan penderitaan Yesus. Dia hanya senang melihat, ya, dia hanya senang melihat penderitaan. Ya,
Tetapi ada juga saat itu kelompok-kelompok orang yang dikatakan sejumlah orang besar mengikuti dia. Di antara orang banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Tetapi ada orang yang ikut empati. Ada yang orang begitu simpati melihat, oh kasihan juga nih. Kasihan menangisi, aduh kasihan Yesus ya disalib. Apalagi kalau kita nonton film apa tuh? Yang Yesus salib tuh Passion of God. Apa? The Passion itu ya. Rasanya kalau kita melihat penderitaan Yesus, aduh kasihan sekali. Dia harus dicemeti, dia harus menerima penderitaan. Ya, mengalami penderitaan yang kadang-kadang wah ngeri sekali. Sedih. Nah, ini ada kelompok orang dikatakan yang hanya menangis secara lahiriah emosional melihat keberadaan Yesus. Yang saat itu sedang memikul salib, yang saat itu sedang beratnya bebannya. Tetapi kita perhatikan ayat yang ke-28 yang menjadi perenungan kita hari ini. Ya, Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Tuhan katakan, Yesus kata, jangan kamu menangisi aku. Ya, jangan menangisi aku katanya. Ini bukan satu teguran karena dia berdosa. Jadi orang yang nangis itu nggak berdosa loh ya. Jangan berpikir, oh begitu Pak Gembala, kita nggak boleh nangis dong, katanya gitu ya. Bukan yang demikian, ya. Kita boleh menangis gitu ya. Tetapi menangis itu punya tujuan, punya arti, ya. Di sini adalah katakan wanita-wanita itu menangis. Ya biasanya emang wanita itu sering sekali menangis tuh katanya. Mudah sekali menangis. Kayak pepaya katanya ditusuk sedikit sudah keluar itunya, keluar getahnya, ya. Gampang sekali menangis, merengek. Saya nggak tahu nih pengantin baru kira-kira sebelahnya suka menangis nggak nih, merengek nggak? Ya, pengen punya ini gitu ya, nangis ngerengek gegaukan gitu ya. Pengen punya ini ngelihat tetangga ini, waduh gitu ya. Tapi puji Tuhan, tante nggak demikian ya. Gak pernah merengek dia, kalau ulang tahun apapun dia tetap bersyukur. Tapi ada yang wanita-wanita ya merengek supaya suaminya begini dan lain sebagainya. Nah itu yang terjadi, tetapi apa yang Yesus katakan bahwa jangan kamu menangis, ya, jangan kamu bersedih, tetapi tangisilah dirimu sendiri. Oke, ya kita mau next Jal, ya, udah bisa di next, ya. Apa yang menyebabkan, ya saya mau singkat saja, apa yang menyebabkan, ya, Yesus berkata jangan kamu menangis hai putri-putri Yerusalem, ya, tetapi tangisilah dirimu sendiri, ya. Jangan kita menangisi apa yang kita lihat pada saat itu dia nangis. Dengan kata lain Tuhan mau izinkan kita supaya kita itu menangis itu harus ada tujuannya. Menangis itu ada maksudnya. Jangan hanya sekedar menangis. Coba next slide ya. Next slide. Bisa? Oke. Yang pertama, ada dua penyebab yang Yesus katakan jangan menangis. Dari perkataan Yesus. Yang pertama, Yesus mau katakan, kamu jangan menangis. Sebab aku sedang bertugas untuk menyelamatkan umatku. Wah, dia bilang, jangan kamu menangis. Karena aku sedang bekerja, bertugas menyelamatkan umatku. Ya, di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 21 sampai 23 katakan, ia akan melahirkan seorang laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang laki-laki dan menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah beserta dengan kita. Kamu gak usah menangis karena aku sedang menjalankan tugas Bapa. Aku sedang menjalankan apa yang Tuhan perintahkan buatku. Jangan kau menangis. Ya, perkataan yang kedua, coba aja next slide. Ya. Seolah-olah Yesus berkata melarang jangan engkau menangis karena aku sedang dalam proses kemenangan. Aku sedang dalam proses kemenangan. Aku adalah seorang pemenang.
Kita adalah orang lebih dari pemenang. Tetapi Allah kita itu adalah Allah yang menang dalam segala apapun. Dia sedang proses kemenangan itu. Dia sedang lakukan satu perjuangan untuk dia memenangkan kita dari dosa, memenangkan kita dari sakit penyakit, memenangkan kita dari belenggu. Dia mau tebus, jangan kamu menangis. Nggak ada untungnya kamu menangis. Dengan kata lain Tuhan, karena aku sedang proses kemenangan. Ya. Apa yang terjadi di dalam Yohanes pasal 12 ayat 27 dikatakan, sekarang jika aku terharu dan apakah yang kukatakan, Bapa selamatkan aku dari saat ini. Tidak, sebab itulah aku datang ke dalam saat ini, Bapa memuliakan namamu, maka terdengar suara dari surga. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Ada 3 kali suara Tuhan turun ke atas Yesus. Yang pertama waktu Yesus dibaptis dikatakan inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Yang kedua waktu Yesus dipermuliakan di atas gunung, ya, murid-murid berkata kalau boleh aku buat kemah di sini. Dia melihat ada Musa dan Elia. Yang terakhir waktu Yesus mau mengalami penderitaan, mengalami maut, dikatakan aku telah memuliakannya dan aku memuliakannya lagi. Allah Bapa di surga punya rencana buat Yesus supaya Yesus ini menjalankan rencana penyelamatannya. Karena Adam yang pertama sudah gagal, tetapi Adam yang kedua di dalam Yesus Kristus dia berhasil, dia minum cawan penderitaan itu. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia berkata, Tuhan kalau boleh aku lalukan cawan ini. Dia secara manusia berat untuk melakukannya. Tuhan kalau boleh aku minta jangan aku minum. Ya, tetapi apa yang terjadi yang dikatakan kehendakmu saja Bapa yang jadi. Dia menyerahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Jadi kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, jangan kita menangisi Yesus. Yesus gak perlu ditangisi. Yesus gak perlu dikasihani. Tetapi kitalah yang perlu dikasihani. Amin. Kita jangan menangisi. Berarti saya nggak boleh menangis dong. Saya suka menangis. Ya, kadang-kadang di mimbar tanpa saya sadari saya menangis. Ya, menangis ini saya tangisin bahwa kadang-kadang saya lihat di Zoom, ini kok nggak ada jemaat yang ini yang ikut. Ini ada di mana? Minggu lalu biasanya hadir terus nggak hadir. Rasanya sedih sebagai gembala. Saya suka berdoa, Tuhan kemana anak ini? Larinya kemana ini? Saya menangisi supaya jangan sampai dia bablas. Jadi anak yang terhilang nanti makan ampas babi. Gitu loh. Ya, kalau makan babi enak, dipanggang, dirica-rica. Tapi kalau makan ampasnya nggak ada yang mau. Betul? Saya nggak mau menjadi terhilang. Tapi saya ingin jemaat Tuhan setia. Seberapapun kita mau setia sama Tuhan. Karena kita ditanamkan, ya, ditanamkan untuk kita beribadah takut akan Tuhan. Saya nggak mau jiwanya binasa, jiwanya hilang. Ya. Karena upah dosa itu adalah maut. Saya tidak mau jemaat Tuhan menjadi hidup dalam dosa, tapi hidup di dalam kebenaran firman. Itu sebabnya saya selalu bersedih, Tuhan tolong jiwanya. Ada di mana? Kemana anak ini? Kemana bapak ini? Kemana ibu ini? Ya, kalau nggak hadir tuh saya selalu tanya. Makanya lagi habis Zoom saya tanya, itu siapa yang hadir? Siapa yang ini coba dibuka mic-nya? Itu kerinduan seorang gembala. Ya, poin yang kedua, yang terakhir ya. Jil, next Jil. Ya, dikatakan adalah di bagian yang tadi bacaan Lukas pasal 23 ayat yang ke-28, tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Kenapa Yesus menyuruh mereka tangisi diri sendiri? Next. Ya, next. Ya, kenapa? Yang pertama, Yesus mau bilang, ya, sebab Yesus itu sudah lulus tahan uji. Ya, dia sudah minum cawan dari Bapa. Dia sudah minum cawan penderitaan. Ya. Dia sudah minum itu dalam proses yang sangat sulit, tetapi dia lulus. Ya. Yang kedua apa dikatakan penderitaan, kesukaran hanya 3 hari. 3 kali 24 jam, 72 jam aku akan bangkit. Di hari Minggu itu artinya Domingos, makanya kita berbakti di hari Minggu. Minggu pertama Yesus dibangkitkan yang menceritakan tentang penderitaan Yesus.
Jadi dia cuma bilang, aku cuma sementara. Cuma 3 hari, gak perlu kamu menangis. Tapi tangisilah dirimu. Kenapa? Poin yang ketiga. Tangisilah dirimu karena kita ini masih bisa berbuat dosa. Ya, kita ini menangisi supaya kita ini bertobat dari segala dosa-dosa yang kita perbuat. Aku sedang memikul beban dosamu, jangan engkau tangisi. Ya, jangan kita petangisi gitu loh. Allah kita tuh Allah yang melihat, Allah yang mendengar, Allah yang mengerti semua jalan pikiran kita. Maka jadi bang, jangan engkau menangisi, tapi tangisilah dirimu, tangisilah anak-anaknya. Dengan kata lain, kamu lihat tuh saudara-saudaramu yang belum kenal Tuhan. Kamu lihat tuh orang tuamu yang belum percaya Tuhan, tangisi dia. Supaya dia tidak binasa, supaya dia tidak mengikuti jalan dosa begitu sakit. Aku sakit sekali dipukul, ditikam, dimahkotai duri. Karena apa? Karena dosa. Kamu gak akan kuat. Kita tuh gak akan kuat menanggung itu. Menanggung beban dosa. Tetapi hanya Yesus karena dia anak Allah. Ya. Anak Allah yang cinta akan kita. Yang mengerti jalan hidup kita. Pemazmur katakan di Al-Mazmur pasal 1 ayat 4 yang ke-6. Bukan dengan orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam kumpulan orang benar, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Tuhan tahu jalannya. Ya, Tuhan mengerti. Makanya biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan. Kalau kita menangis itu harus punya alamat yang jelas. Buat apa aku menangis? Ya. Jangan sayang juga dengan air mata. Ya. Apa yang kita tangisi next, Jo? Ya, dikatakan next nih yang sudah yang tadi. Sebelum coba. Jo, coba sebelum. Ada yang kelewat berarti. Apa yang next? Coba next, coba dia. Next satu lagi. Maju. Ya. Terus satu lagi. Satu lagi. Oke, ya. Tangisan air mata itu harus tujuannya jelas. Apakah kita ketika kita menangis, ya, karena dosa-dosa kita yang kita alami, aku Tuhan, aku tidak layak, aku sebenarnya adalah yang tidak layak di hadapan-Mu. Atau kita hanya menangis karena penderitaan, aduh besok harga minyak, besok begini. Dengan kata lain kita nggak percaya sama Tuhan bahwa Allah kita lah yang mencukupi segala kebutuhan kita. Tapi pernahkah kita berdoa menangis karena Tuhan, aku menyesal akan perbuatanku. Aku tidak setia kepadamu Tuhan. Jangan kita menangisi karena kebutuhan. Jangan kita menangisi karena penderitaan yang kita alami. Tapi kita mau menangisi bagaimana supaya hidup kita ini boleh berubah. Hidup kita ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Boleh hidup memiliki iman yang sejati. Memiliki pengiringan yang tulus kepada Tuhan. Hidup di dalam kebenaran. Satu slide dari ini kamu klik. Next sebelumnya lagi. Kita mau lihat satu cerita, nanti saudara bisa baca. Injil Lukas pasal 22 ayat 61 sampai 62. Bagaimana Petrus. Ketika Petrus, ya, dia sebelumnya berkata, wah kalau Tuhan siapa yang berani melawan aku pasti paling depan, aku paling utama. Ya, tetapi pada saat itu Yesus berkata, engkau akan menyangkal aku selama 3 kali dengan berbunyi ayam kotek. Dia tadinya gak percaya, tetapi hal itu terbukti. Ini saya gambarnya di tempat di mana Petrus menyangkal Yesus. Di dekat rumah Kayafas, waktu ditemuin, kamu murid Yesus ya? Bukan. Enggak, kamu murid Yesus? Bukan. Nah itu ada gambarnya. Itu ada gambar ada ayam yang berkotek di sana tuh di atas, begitu ya. Gitu tuh kurang lebih. Jadi benar-benar ini terjadi ya. Apa yang terjadi di dalam Lukas 22 ayat 62, lalu ia pergi dari luar dan menangislah dengan sedih. Menangis dengan aduh Tuhan, benar ternyata yang kau buat. Aku sudah bersalah. Aku sudah berbuat yang tidak benar di hadapan Tuhan. Jadi tangisannya benar. Alamatnya benar. Jangan buang air mata, apalagi
sebut sekarang adalah air mata buaya katanya. Buaya darat atau buaya laut, nggak tahu saya. Tapi biarlah kita benar-benar menangisi akan diri kita. Jangan menangisi orang lain, ya, menangisi diri kita nih masih banyak salah, kita ini masih banyak kekurangan, supaya kita ini hidup dekat dengan Tuhan, supaya kita ini hidup benar-benar bertobat, sungguh-sungguh kepada Tuhan, sehingga air mata kita, coba aja lihat bagian-bagian terakhir, next, air mata kita itu benar memberikan pertobatan, air mata kita itu memberi satu kehidupan. Air mata kita memberi kekuatan, ya. Air mata itu memberi kesembuhan, dan yang terakhir air mata kita itu memberikan mujizat. Jangan hanya sekedar kita menangis yang tidak ada judulnya, ya, karena emosional gitu kita ngelihat, ngeliat temannya lagi ikut nangis, aku ikut nangis juga gitu ya. Tetapi biarlah kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang betul-betul menyerahkan diri kepada Tuhan. Jadi kerinduan hamba Tuhan, jemaat Tuhan itu menjadi jemaat Tuhan yang setia, dipakai Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebentar kita akan memasuki perjamuan yang kudus, biarlah kita mau mempersiapkan segala sesuatunya, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita ya. Kita mau bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, kita mau terima berkat Tuhan, dan kita mau izinkan Tuhan boleh tinggal dalam hidupan kita. Kita mau izinkan Tuhan bersekutu di dalam hidupan kita. Jemaat Tuhan yang di rumah boleh mempersiapkan roti dan air anggur, tetapi sebelumnya kita nyanyikan pujian ini, kita berdoa untuk firman Tuhan. Nanti yang bertugas doa setelah firman adalah Miss Dewi. Oke. Percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya kasih-Mu, kasih
Mari kita bersatu dalam doa. Haleluya Yesus. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat siang yang indah ini, di mana kami telah mendengarkan firman Haleluya. Tuhan. Ya Bapa, mampukan kami untuk terus mengikuti jalan-jalan-Mu. Biarlah firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja, tetapi kami boleh menjadi pribadi yang boleh melakukan setiap firman Tuhan. Mari Roh Kudus urapi setiap hati kami yang sudah mendengar. Biarlah kami menjadi murid-murid yang setia dan yang boleh memikul salib kami, mengingat setiap penderitaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan Yesus yang disampaikan oleh hamba-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, berkati keluarga, berkati setiap usaha pelayanan Tuhan. Agar apapun yang dilakukan oleh hamba-Mu, biarlah Tuhan sendiri yang membuatnya berhasil. Berkati keluar masuknya Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati kami seluruh jemaat-Mu yang sudah boleh mengambil kesempatan ini, boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, kehendak-Mu saja yang terjadi dalam hidup kami. Dan biarlah setiap tindakan yang kami lakukan boleh itu seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan merayakan perjamuan kudus. Biarlah Tuhan menolong kami, memberikan kami pribadi yang mengingat akan setiap penderitaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Kita akan menjalankan perjamuan kudus. Bapak Ibu yang ada di rumah boleh mempersiapkan roti dan air anggur. Kita akan sama-sama mempersiapkannya dan kita boleh sama-sama menikmati perjamuan kudus. Sungguh heran darahnya. Jemaat Tuhan bangkit berdiri semuanya. Sungguh heran. Kuasa iblis dihancurkan olehnya. Sungguh heran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, taruh roti di tangan kanan saudara, dengarkan pembacaan firman, dan kita mau berdoa bersama-sama. Kita bersyukur kita punya Allah yang mengasihi kita. Dia Allah yang mau mati rela untuk segala dosa kita. Dia memikul segala beban yang dosa yang harusnya kita yang mengalaminya atau menjalaninya. Tetapi karena rancangan Tuhan, Dia ingin menyelamatkan anak-anak setiap umatnya, dan kita boleh menerima kasih karunia anugerah yang besar dari Tuhan. Sebabnya mari kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Kita persiapkan hati dan pikiran kita, tubuh kita, minta Tuhan layakkan kami untuk bersekutu lewat tubuh dan darahnya Tuhan. Karena kita percaya dalam tubuh dan darah Tuhan ada kuasa, ada hal yang Tuhan bisa kerjakan, Tuhan bisa rubah. Tetapi apabila kita dengan sengaja atau mempermainkan, ada kutuk, bukan berkat yang kita terima. Kita mau terima berkat Tuhan, bukan kutuk. Karena itu kita mau sungguh-sungguh menikmati, sungguh-sungguh melakukan persekutuan lewat perjamuan asa yang kudus, mengingatkan kembali akan janji Tuhan, mengingatkan kembali akan karya keselamatan yang Tuhan berikan.
Mari kita angkat roti kita di tangan kanan kita. Kita berdoa sebelum kita menjalankan perjamuan kudus. Nanti dengan kasih Kristus, Bu Sefri kita akan pimpin kita di dalam doa. Haleluya Yesus. Kau ajaib dalam hidup kami. Engkau luar Haleluya. biasa. Terima kasih Tuhan, kami boleh sampai Tuhan di bulan keempat di tahun 2022 ini Tuhan, di minggu pertamanya Tuhan. Kami percaya semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tetap setia kepada kami Tuhan. Sekalipun kami mungkin sering menyakiti hati Tuhan lewat perbuatan kami Tuhan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi Tuhan tetap setia. Terima kasih buat kasih-Mu yang tidak pernah berubah Tuhan. Terima kasih juga Tuhan buat tubuh dan darah-Mu yang tercurah untuk menggantikan kami Tuhan, yang seharusnya kami yang ada di sana. Tapi karena kebaikan-Mu, tapi karena kasih-Mu Tuhan, Engkau merelakan Engkau Tuhan untuk mati di sana Tuhan, menebus kami Tuhan, menyelamatkan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau Tuhan mengingat akan kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus mengingatkan kami akan Engkau, akan kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan, bahwa kasih-Mu tidak akan pernah berubah dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau Yesus Allah kami yang tetap menjadi juru selamat dan penebus kami. Tuhan, kami mau terima tubuh dan darah-Mu. Terlebih dahulu Tuhan, kuduskan, sucikan setiap kehidupan kami Tuhan, sehingga kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh Tuhan dipulihkan, dikuatkan dan disembuhkan dari setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau sambut tubuh dan darah-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dengarkan pembacaan firman Tuhan. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Katakan amin. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia akan tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Katakan amin. Barang siapa makan dan minum darahku, ia akan hidup untuk selama-lamanya. Amin. Angkat roti saudara di tangan kanan saudara. Dengarkan pembacaan firman. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, amin, yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih atas tubuh-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Angkat anggur di tangan kanan saudara, dengarkan pembacaan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti dan mengucapkan dan berkata, cawan ini adalah darahku dan yang tercurah 2000 tahun yang lalu. Perbuatlah ini dan lakukan, minumlah darahku ini. Dengan iman kita berkata, dalam nama Yesus, mari kita minum. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur
David pimpin kita di dalam doa. Haleluya, haleluya. Haleluya. Bang Arman pimpin kita di dalam doa. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami kembali mengucap syukur ya Tuhan atas segala kebaikan, atas segala kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan izinkan untuk kami bisa menikmati pada siang hari ini. Tuhan, Engkau telah memberkati ibadah kami ya Bapa. Kami sudah menunaikan pujian syukur kami, mendengarkan kebenaran firman-Mu, bahkan juga ya Tuhan kami juga bisa boleh menikmati, mengingatkan kami untuk Tuhan telah menyelamatkan kami lewat pertemuan kudus. Bapa, Tuhan tolong, Tuhan pelihara kami, biarlah Tuhan terus memelihara kehidupan kami dimanapun kami berangkat. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ibadah kita telah selesai. Kita akan menjalankan korban persembahan. Sebelumnya kita akan tundukkan kepala kembali. Kita berdoa, ya. Banyak doa, banyak berkat. Nanti Wati pimpin kita doa untuk persembahan. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu, firman-Mu yang sangat memberkati kami, Tuhan Yesus yang baik. Dan sebentar lagi Bapa, kami akan memberikan persembahan kami. Engkau sucikan, Engkau kuduskan Tuhan. Engkau tumpahkan setiap berkat-berkat Tuhan bagi orang yang sudah menjalankan berkat-Mu dalam hidup mereka, Tuhan Yesus yang baik. Ya Bapa, inilah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu silakan mentransfer atau menjalankan persembahan lewat nomor rekening gereja yang ada. Kita nyanyikan lagu pujian segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Sama-sama katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Tuhan, terima kasih buat berkat yang Tuhan, saudara Bapak Ibu salurkan untuk pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pengumuman, minggu depan kita kembali seperti biasa untuk beribadah di hari Minggu jam 10 dan sekolah Minggu jam 5 sore. Ya, saya mau tetap dorong jemaat Tuhan untuk tetap beribadah. Ya, apalagi kita sudah mengikuti vaksin yang ketiga, mungkin ada yang sudah keempat ya, untuk kekebalan tubuh ya. Biarlah kita tetap terus boleh jaga kesehatan ya, kita tetap terus juga memakai masker ya, menjaga jarak ya. Kalau memang rasanya badannya kurang enak ya minggir dulu gitu ya, supaya istirahat, maksud saya, untuk kita bisa beristirahat dan tubuh kita kembali fit ya. Jaga kesehatan. Dan juga bulan ini atau hari ini hari perdana buat saudara-saudara kita yang hari ini mengikuti atau menjalankan ibadah puasa ya, biar kita sama-sama pun menghargai dan menghormati dalam masa bulan puasa ini. Nah, kita pun gereja Tuhan ya di
minggu saya lupa tanggal berapa itu kita akan mengadakan Paskah ya, atau hari kematian atau wafatnya Isa Al-Masih dan hari kebangkitan di bulan April kalau tidak salah saya, di minggu kedua ya. Tanggal berapa? Tanggal 15 ya, berarti nanti kita akan ada ibadah memperingati wafatnya Isa Al-Masih atau wafatnya Yesus Kristus dan kebangkitan Yesus Kristus ya di hari Minggu ya, di hari yang ketiga ya. Kita mempersiapkan diri dan ini adalah minggu-minggu katanya Prapaskah ya, kita mau persiapkan dengan sebaik-baiknya. Nanti kalau nanti di hari Jumat itu Bapak Ibu mau berpuasa, mengambil bagian ya, saya dorong untuk kita boleh ikut dalam puasa ya. Puasanya mungkin kalau nggak kuat satu hari bisa setengah hari atau bisa full lebih bagus. Tetapi juga ada yang pernah saya ikutin puasa selama 40 hari tidak makan tapi minum susu katanya. Jadi pagi, siang, sore. Saya pikir habis puasa langsung badannya gembrot tuh pasti ya, karena banyak minum fat gitu ya. Tapi kalau emang puasa ya nggak makan nggak minum. Itu yang biasa dilakukan seperti orang yang berpuasa ya. Jaga kesehatan, tetap dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Kita akhiri ibadah kita hari ini, kita nyanyikan pujian Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa. Mari teman-teman kita terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, dulu sekarang dan selamanya. Dari pertama pertengahan hingga pada akhirnya, kami diberkati oleh Tuhan lewat firman-Mu. Kami diajarkan dan dididik Tuhan untuk mau tetap terus melakukan firman, memikul salib di kadar kami sulit, di saat kami senang, kami tetap menyandalkan Tuhan, menyerahkan diri kami kepadamu ya Bapa. Ampuni selama ini mungkin kami sudah lalai akan jam doa kami, jam ibadah kami, akan apapun Tuhan yang tidak menyenangkan hati-Mu, membuat Engkau menangis karena segala perbuatan kami. Tetapi biarlah hari ini Tuhan, kami mau menyatakan diri kami ya Tuhan. Kami manusia yang tidak layak, manusia yang sebenarnya berdosa, tetapi oleh karena kasih kemurahan Tuhan, Tuhan mengangkat kami, menjadikan kami umat pilihan Tuhan, menjadi sahabat-sahabatnya Tuhan, yang menyertai kami, memimpin kami, bersama-sama dengan kami, bersekutu dengan kami, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, hal-hal yang baik, hal-hal yang luar biasa, dimanapun Tuhan tempatkan kami, di kantor, maupun kami di rumah, maupun dalam perjalanan. Jadikan kami menjadi terang dan saksi-Mu Tuhan, memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan, agar kami Tuhan boleh menjadi orang-orang Tuhan yang dipandang layak di hadapan-Mu. Mampukan ya Roh Kudus, mampukan kami Tuhan, bangkitkan iman percaya kami, agar kami hidup karena percaya, hidup di dalam iman dan kebenaran di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Apapun profesi kami, apapun kegiatan kami sepanjang minggu ke depan, tutup bungkus kami dengan kuasa firman-Mu. Jauhkan kami dari mara bahaya, niat-niat orang jahat, iblis setan yang mencoba mengganggu kami, virus corona yang mencoba mengganggu kami, kami tolak, hancur, patahkan dalam nama Yesus. Kami aman dalam lindungan Tuhan. Pertemukan kami dengan orang-orang yang baik. Pertemukan kami orang-orang pilihan Tuhan, sehingga kami boleh menjalankan aktivitas dengan baik, dengan sukacita, menghasilkan sesuatu yang baik dimanapun kemanapun kami berada. Terima kasih Bapa di surga, berkati umat-umat Tuhan yang hadir, berkati umat-umat Tuhan yang sudah memberi
mengembalikan milik Tuhan, korban tatangan apapun yang Tuhan sudah percayakan berkat buat mereka, dan mereka kembalikan untuk Tuhan, untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Balas berkat seturut akan janji firman-Mu. Ini janji firman-Mu Tuhan. Engkau akan mencukupkan lembung-lembung kami. Engkau akan memberikan kami kesehatan. Engkau akan memberikan kami berkat-berkat dari surga. Tuhan akan mengangkat kami. Tuhan akan menggendong kami. Tuhan akan membawa kami ke tempat-tempat yang Tuhan sudah tentukan. Terima kasih Tuhan, pekerjaan Tuhan di tempat ini. Anak-anak yang sudah mengambil bagian di dalam ibadah pagi hari ini, membawa puji-pujian, singer, pemain musik, LCD, multimedia, mau memberitakan firman. Pakai kami semua untuk menjadi alat-Mu yang heran, untuk kami memberitakan firman Tuhan. Dan tempat di mana kami melayani tempat ini, jadikan tempat ini ya Tuhan menjadi tempat untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa berkumpul, bersekutu, beribadah kepada Tuhan. Kami merasakan pertolongan penyertaan Tuhan saat kami datang kepadamu. Biarlah tempat ini Tuhan jaga hamba-hamba Tuhan yang tinggal di tempat ini. Berikan kesehatan, berikan kekuatan. Kami percaya tempat ini akan ada sumur Rehobotnya Allah. Ada berkat-berkat Tuhan yang mengalir, memberkati umat-umat Tuhan. Menjadikan hamba-hamba Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, kokoh. Menjadi anak-anak Tuhan yang keluarganya diberkati. Menjadi pekerjaan-pekerjaan yang punya sukses di dalam segala hal, dalam apapun, kesulitan apapun yang mereka hadapi. Dalam nama Yesus, Tuhan buka jalan. Kalau apapun yang mereka hadapi, sakit penyakit, dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Biarlah Tuhan sendiri memberkati, menjamah umat-umat Tuhan, melindungi umat-umat-Mu Tuhan dari setiap apapun. Kami mau tinggal dalam persekutuan dengan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akhiri ibadah kami ini Tuhan penuh ucapan syukur. Terima kasih buat persekutuan lewat perjamuan yang kudus kami boleh terima, yang berikan kami kekuatan menjalani di bulan 4 April di tahun 2022. Kami percaya banyak miracle, banyak mujizat-mujizat yang Tuhan sudah siapkan. Kami jalani Tuhan dengan iman, kami jalani dengan percaya, bukan dengan ketakutan, bukan dengan khawatir. Karena Allah Immanuel, Allah yang menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat, anugerah, mujizat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada anaknya yang tunggal Tuhan Yesus, serta persekutuan, pengurapan, kuat kuasa Roh Kudus akan mengurapi saudara dan mengikat dengan tali kasih-Nya. Tuhan mempersatukan kita mulai hari ini, besok sampai manata Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Yesus kami terima berkat Tuhan. Bapa terima kasih. Bapa